Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila barang atau benda yang kita wakafkan itu rusak, apakah pahalanya jadi terhenti atau tetap ngalir pada yang mewakafkan? Misalnya kita mewakafkan Quran, lama-lama kan rusak, sobek, nggak dibaca lagi. Masjid roboh, direnovasi, diganti dengan muwakif baru. Mohon penjelasan, jazakumullah khairan katsir. Ya. Kalau bicara tentang pahala kebaikan, ya, kan Nabi sudah memberikan jaminan. Di antara amal yang mengalir adalah shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Dan Nabi tidak menyebutnya harta jariyah, shadaqah. Saya sampaikan pada Anda bahwa yang namanya shadaqah itu bukan hanya uang. Shadaqah itu bisa tenaga, bisa ilmu, ya, bisa harta tentu saja. Jadi ketika orang berwakaf dengan tenaganya, sebut saja seorang arsitek itu menggambar, mempola masjid yang akan dibangun, dia berwakaf dengan ilmunya, dengan keahliannya. Ada tukang bangunan, dia nggak mau dibayar. Saya mau wakaf dengan tenaga saya. Makanya di dalam hadis disebutnya juga shadaqatun jariyatun. Nah, jariyah ini tidak ada penjelasan. Kalau jariyahnya rusak, benda yang kita jariyahkan rusak, pahalanya berhenti tidak. Hadisnya menyebutkan shadaqatun jariyah. Jadi itu isyarat kalau saya misalnya sebut saja memberikan karpet ke satu masjid. Nah, setelah 5 tahun, 10 tahun kan karpet itu sudah rusak, sudah bau, walaupun perawatannya bagus. Diganti dengan orang yang wakaf yang baru. Pertanyaannya, pahala saya terhenti tidak? Kalau menurut hadis Nabi yang tadi saya kutip, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu, kalau manusia mati itu terputus amalnya, kecuali 3, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Jadi tidak disebutkan berhentinya. Nah, kalau tidak disebutkan berhentinya, sekalipun saudara-saudara, barang itu sudah rusak, barang itu sudah diganti, tapi karena waktu kita memberikan tunawaitunya wakaf, ya, tetap pahalanya ngalir terus. Ada orang yang wakaf mobil ambulan, ya kalau udah 15 tahun kan, tentu mobil itu kalau kurang bagus perawatannya, atau sekalipun bagus, ya namanya mobil udah 15 tahun, ya, masa dipakai terus. Nah, sebut saja diganti dengan mobil jenazah baru. Pertanyaannya, itu yang mewakafkan yang pertama dapat pahala tidak? Tetap mengalir. Nah, itu dahsyatnya saudara-saudara sekalian. Kalau kita punya apapun, ilmu, tenaga, harta, kita sedekahkan, itu nggak akan terputus. Itu sebabnya ada yang gini, saya mau wakaf, tapi saya mah fondasi ya, gitu. Kenapa Pak? Karena fondasi mah udah jadi. Udahlah, aku nggak jadi. Kenapa? Kalau fondasi itu ya, walaupun direnov, itu masjid, biasanya fondasinya mah tetap ada. Atau kalaupun dirubah, ya dikit-dikit lah. Nggak ada yang sampai fondasinya dibongkar. Makanya kalau saya sih wakafnya mau untuk fondasi. Nah, sebenarnya tidak harus demikian. Berarti yang bersangkutan punya pemahaman bahwa yang namanya sedekah itu kalau sudah rusak, sedekah jariyah, wakaf jariyah, kalau sudah rusak, seolah-olah amalnya terputus. Padahal hadisnya mengatakan apa? Shadaqatun jariyatun, sedekah jariyah. Kalau teman-teman belajar bahasa Arab, shadaqatun itu nakiroh. Nakiroh itu kata yang tidak ada alif lamnya. Jadi kalau shadaqatun jariyatun itu menunjukkan bahwa dia itu umum, ya, dan bersifat abadi.
sodakotun jariyatun, ilmun itu juga umum, yuntafa'u bihi, waladun solihun yad'ulahu. Itu semua menggunakan kata dalam bentuk nakiroh. Nakiroh itu artinya tidak ada alif lamnya. Nah, kalau tidak ada alif lamnya dalam bahasa Arab, dalam structure bahasa Arab, itu menunjukkan umum dan selamanya, gitu. Ya, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa kalau sedekah itu akan pahalanya berhenti dengan tidak berfungsi lagi. Nah, kalau ada dalil seperti itu, maka dalil itu bisa membatasi. Tapi ini tidak ada dalil yang membatasi. Sahabat-sahabat tercinta, mulai hari ini silakan Anda berwakaf. Anda tidak perlu nanya, saya mau pengen yang abadi. Anda wakaf Quran, ya. Nanti setelah 20 tahun Qurannya sudah lecek, sudah rusak, diganti dengan Quran baru, pahala Anda tetap mengalir. Ya, Anda wakaf untuk sajadah, untuk karpet, tentu setelah 10 tahun itu sudah rusak dan diganti, pahala Anda tetap mengalir. Wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Pak Am. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, kemudian kita mohon petunjuk kepada Allah, dan datang petunjuk, tapi tidak tahu apakah ini datangnya dari Allah atau dari setan. Bagaimana mengidentifikasinya? Terima kasih Pak. Tentu saja kalau petunjuk itu dari Allah, itu bersifat kebenaran. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah mengatakan begitu. Allah itu pelindungnya orang yang beriman. Yukhrijuhum. Allah bebaskan manusia minadh-dhulumat, dari kegelapan ilan nur, kepada cahaya. Jadi kalau Anda bertanya, ini petunjuk dari Allah atau dari setan? Ya tanya. Yang Anda rasakan kalau mengambil petunjuk itu, kalau mengambil isyarat itu, bakal jadi baik apa jadi buruk? Kalau itu sebuah keburukan, ya datang dari setan. Orang mau berhaji, masih berpikir, nanti kalau saya berhaji, alhamdulillah uang sih ada, tapi kalau berhaji pakai ONH plus kan nunggunya 5 tahun. Anakku sekarang baru 3 tahun. Hah? Jadi aku berangkat haji, nanti anak-anak usia 8 tahun. Aduh, aku nggak tega. Nah, ini coba menurut Anda petunjuk dari mana? Petunjuk dari Allah atau petunjuk dari setan kalau pakai kayak begini? Anda menjadi menangguhkan haji karena Anda berpikir, anak-anak masih kecil. Nah, jelas ini petunjuk dari setan. Ya, kenapa? Karena menghalangi Anda dari kebaikan. Jadi yang namanya petunjuk setan itu menjauhkan diri dari kebaikan. Karena setan itu diambil dari kata syatona. Syatona itu artinya jauh. Syaiton artinya menjauhkan manusia dari kebaikan. Nah, jadi kalau Anda bertanya, ini petunjuk dari Allah atau dari setan? Ya, tentu saja kalau itu bersifat kebaikan, datangnya dari Allah. Kalau itu mengandung unsur keburukan, itu datangnya dari setan. Ya. Itu cara membedakannya seperti itu. Kalau kita lihat surat An-Nas, kita disuruh oleh Allah untuk berlindung, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Di situ ada kata-kata min syarril waswasil khannas. Aku berlindung dari kejahatan setan yang memberikan bisikan-bisikan yang buruk kepada manusia. Ya. Ya, itu jawaban saya. Wallahu a'lam bishawab. Kita beralih lagi ke pertanyaan berikutnya, sahabat-sahabat sekalian. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sebenarnya sudah lama merasa tidak nyaman di tempat kerja selama setahun terakhir ini. Dan selama 6 tahun saya bekerja
hidup saya merasa tidak tenang, begitu banyak masalah. Selama 6 tahun saya bertahap, tapi sekarang saya merasa benar-benar tidak sanggup. Tapi saya merasa sayang untuk keluar kerja karena sudah 6 tahun. Apa yang saya lakukan? Pertama, selama yang Anda kerjakan itu halal, terus Anda merasa tidak nyaman, coba tanya teman-teman Anda. Di mana-mana kerja mah selalu ada ketidaknyamanan. Jadi kita harus menerima kenyataan bahwa dunia kerja itu dunia yang tidak menyenangkan. Ya. Ada orang yang, aduh aku teh ya kerja di sini teh ya, aku teh kerja di sini teh. Kalau menurut saya itu orang malah membuat dirinya makin capek. Begini, kerja dimanapun ada plus minus. Sekalipun Anda kerja di tempat yang menurut orang elit, ya hebat lah, dah pasti ada ketidaknyamanan. Ada orang yang gajinya gede, ya, perusahaannya besar, ternyata dia itu stres. Kenapa? Beban-beban targetnya besar juga gitu loh. Teman-teman, sahabat-sahabat tercinta nih, Anda yang bertanya, yang paling enak itu kita selalu mensyukuri apa yang ada di tangan kita. Kalaupun ada ketidaknyamanan, katakan ini bagian dari ujian dalam bekerja. Ya kecuali Anda tidak nyaman itu merasa ragu dengan lembaga tempat Anda bekerja. Ini teh halal tapi ada haramnya, halal ada haramnya. Anda teh jadi ragu, aku mau pindah saja. Nah itu mah masih mending ya. Ya, ini makan Anda lebih ke aku teh nggak betah, tapi mau keluar juga sayang. Nah, kalau menurut saya penyebabnya karena Anda kurang syukur aja. Kalau ini mah Anda kurang syukur aja. Dan lihat betapa banyak orang yang sekarang ini kehilangan pekerjaan. Terus Anda sekarang punya pekerjaan, lalu Anda hanya melihat sisi tidak enaknya. Semua orang yang bekerja itu tidak enak. Kalau bicara enak dan tidak enak, walaupun gajinya gede, tapi beban dia kan banyak. Ya, ada orang yang gajinya kecil ya bebannya gitu, cuma nunggu tamu, terus gajinya kecil. Ya iyalah, cuma menunggu tamu datang, terus gajinya kecil karena nggak ada beban target. Tapi ada orang yang per bulan dia harus menghasilkan 10 miliar. Wah, stres dia. Kerja keras ya, tapi memang gajinya gede banget, ya, gitu. Tapi target dia 10 miliar. Nah, itu contoh sederhana bahwa kalau Anda bertanya, kenapa ya Ustadz? Menurut saya Anda mah kurang syukur, kurang berterima kasih, ya. Coba Anda syukuri, Anda terus bekerja keras, ya. Kemudian Anda katakan, inilah yang terbaik yang Allah berikan untuk saya. Lalu belajar mencintai pekerjaan, lalu berusaha untuk berjuang bekerja keras. Ya, orang ada yang suka iri, ada orang yang suka ngomel, ada orang yang suka marah-marah gak jelas. Ya namanya juga manusia. Anda pindah ke perusahaan lain juga tipe seperti ini. Yang namanya kerja itu ada yang jadi sahabat Anda di pekerjaan itu, ada yang iri sama Anda, ya, macam-macam. Jadi tidak semuanya orang itu akan suka sama Anda, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi apa kuncinya? Anda kurang syukur. Udah gitu aja ya. Paling gampang mah Anda kurang syukur. Makanya kudu lebih banyak berterima kasih. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukum nempel bulu mata palsu? Apakah itu diperbolehkan? Karena ada yang bilang nggak apa-apa, ada juga yang bilang haram. Mohon penjelasan. Ya, ada hadis Nabi yang mengatakan, la'anallahul wasilata wal mustausilah. Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan yang menyambungkannya. Jadi Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan menyambungkannya. Yang jelas dalam hadis ini adalah menyambung.
Jadi hair extension kan sekarang ini ada yang rambutnya pendek, tapi ya entah bagaimana caranya, ada ilmunya, apakah ditali, apakah dilem, itu jadi rambutnya panjang, yang suka disebut dengan hair extension. Ini adalah haram. Ya, itu udah sepakat, dalilnya jelas. La'anallahul wasilata wal mustausilah. Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang menyambungkannya. Jadi yang membantu menyambungkannya juga itu haram. Nah, bagaimana dengan yang ditempel? Jadi tidak disambungkan seperti kumis palsu, orang kan nempel, ya. Kemudian rambut, ya. Saya misalnya botak, ya kan? Ada sekarang ini bisa ditempel sehingga rambut saya kelihatan, ya tentu dengan teknologi kekinian seperti sama sekali tidak kelihatan kalau rambut saya itu sebenarnya bukan rambut asli, tapi ditempel karena saya botak, ya ditempel begitu. Nah, termasuk juga bulu mata, ya. Bulu mata itu modelnya ada yang ditempel. Nah, hukumnya bagaimana? Kalau melihat hadis yang eksplisit, yang haram itu menyambung. Jadi menyambung bulu mata itu haram. Menyambung rambut itu haram. Menyambung jenggot haram, menyambung kumis haram, menyambung ya. Tapi kalau menempel, nah orang pakai kumis palsu ditempelin, ya, rambut ditempelin. Nah, kalau secara letterlek, ya, kalau lihat hadis secara letterlek, hitam putih apa adanya, itu yang kemudian ada yang berpendapat nggak apa-apa. Hadisnya juga yang hadis melarang juga menyambung. Ini kan bukan menyambung, nempel. Nah, kan gitu. Ya, pertama kita hargai dulu pendapat apapun selama ada alasannya. Jadi kalau saya menghargai orang yang mengatakan sekiranya bukan menyambung, ya, itu boleh-boleh saja. Karena hadisnya juga menyambung. Ya kalau ada yang berpendapat seperti itu, saya menghargai, dan pendapat itu ada peluang benar, gitu. Karena ada alasan yang masuk akal. Hadisnya memang menyambung, kan gitu. Tapi tentu saja untuk sebuah kehati-hatian, ya balik lagi, ikhtiyat, kehati-hatian. Mau menyambung, mau menempel, kalau itu bukan sebuah keaslian, ya kalau menurut hemat saya harus kita hindari. Ya, rambut kepala saya botak, terus pakai ditempelin, ya, rambut palsu, namanya rambut sintetik, ya, sintetis, persis sama. Nah, kalau menurut saya untuk sebuah kehati-hatian sebaiknya ini dihindari. Kemudian juga pakai bulu mata palsu, ya kita hindari. Kan katanya orang beriman itu jangankan haram, ragu saja dia tinggali. Ya enggak? Jangankan haram, ragu saja dia tinggalkan. Innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara yang halal dan haram kadang ada yang abu-abu, yang syubhat. Kalau diumpamakan halal itu putih, jelas. Haram itu hitam, jelas. Tapi di antara halal dan haram itu ada yang abu-abu, ya. Hitam sekali enggak, ya. Gitu. Tapi ada putihnya, keluar abu-abu. Maka orang beriman itu famanittaqash syubuhat faqad istabro'a lidinihi wa irdihi. Siapa yang meninggalkan yang syubhat, yang meragukan, maka dia sungguh telah mensucikan diri dan agamanya. Itu sebabnya sekiranya ada yang mengatakan itu boleh, ya saya menghargainya karena memang ada alasan yang logis. Ya, tapi tentu saja kita berusaha untuk meninggalkan sesuatu yang kontroversial. Lebih baik ya Anda tidak perlu pakai kumis palsu, biarin saja. Kalau memang tidak punya kumis, ya sudah begitu saja.
Tidak perlu pakai jenggot palsu sampai ditempel gitu ya, karena saking ingin berjenggot. Tidak perlu ya. Kalau rambut saya sudah botak, ya tidak perlulah saya misalnya pakai rambut sintetik biar kelihatan segar, muda, ya kan gitu, nggak usah ya. Biarlah alamiah, orang tahu bahwa memang saya sudah botak gitu. Nah terus ibu-ibu, kalau bulu mata ibu memang tipis, udah tipis teh pendek, ya kan gitu, ya sudahlah, terima saja dari Allah. Toh itu sesuatu yang Allah berikan. Anda tidak perlu tambah dengan bulu mata palsu, karena itu malah khawatir membawa kita kepada dosa. Khawatir, ya sudahlah, jadi orang itu mendingan yang alamiah apa adanya. Ibu-ibu kalau merawat wajah agar tetap fresh ya Bu ya, ibu pakai krim malam, pakai serum, pakai sunscreen kalau pagi, kalau mau keluar. Ya itu mah kan tidak apa-apa, itu kan namanya perawatan, tapi tidak mengandung unsur yang haram kalau yang begitu. Ada juga yang kalau mau tidur itu wajahnya dikasih berbagai bumbu, ya kan? Matanya dikasih mentimun, pipinya dikasih tomat, dahinya dikasih alpukat, ya kan gitu. Bibirnya dikasih buah mangga gitu. Ya silahkan saja, itu makan namanya perawatan. Kalau yang kayak gitu sih nggak masalah. Pokoknya kalau yang sifatnya diragukan, lebih baik kita tinggalkan. Ya itulah sebaiknya mental seorang beriman itu selalu meninggalkan hal yang sekiranya mengandung unsur dosa. Itu namanya meninggalkan syubhat. Dan Anda tahu kata Nabi, famanittaqos syubhat faqad istabro'a lidinihi wa irdi. Siapa yang meninggalkan yang syubhat, yang meragukan, sungguh dia itu sudah mensucikan diri dan mensucikan agamanya. Dahsyat kan? Mensucikan diri dan mensucikan agama. Oke, itu jawaban saya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah menikah 6 tahun, tapi belum dikaruniai keturunan. Mertua saya menyuruh saya ke tukang pijat langganannya. Saya bersedia saja sebagai bentuk ikhtiar. Namun ketika tiba di sana, tukang pijat tidak langsung memijat. Kata dia, sebelum dipijat saya harus minta maaf sama ibu saya dan puasa selama 5 hari berturut-turut. Kalau saya meminta maaf ke ibu saya rasa memang itu baik, karena mungkin ada dosa pada ibu yang menghalangi dikabulnya dosa saya. Namun masalahnya berpuasa selama 5 hari berturut-turut, apa memang ada anjuran seperti itu? Saya takut malah jadi syirik jika melakukannya. Ustadz, apa ada dalilnya puasa seperti itu? Ya, saya setuju dengan cara berpikir Anda. Kalau Anda datang ke tukang pijit lebih karena melihat keahliannya, ya tentu tidak apa-apa. Ya, kan setiap orang itu ada keahlian. Ada teman saya mengalami kecelakaan. Ini tulangnya sampai kebalik kan gitu. Kalau dibawa ke rumah sakit itu bisa lama dirawatnya. Akhirnya dia datang ke tukang pijit. Ya, langsung dibenerin, ya kan gitu. Seminggu udah beraktivitas normal lagi gitu. Nah, jadi kalau kita datang ke ahli urut, ahli pijit yang memang itu merupakan bagian dari keahliannya, tidak ada masalah. Kita datang ke dia lebih melihat karena skillnya. Ya, dia sebagai ahli pertulangan, ahli pijat, ahli urut, ya tidak apa-apa. Nah, tapi kalau ada ritual-ritual yang dia berikan sama kita, ya kita bersikap kritis. Ayo Neng, minta maaf sama ibu. Ya kalau itu mah benar. Ya, boleh jadi ada ucapan dan perilaku kita yang melukai orang tua. Ya apa susahnya minta maaf. Ya, sok kamu minta maaf sama orang tua. Boleh menurut hemat saya. Tapi kalau dia menyuruh puasa 5 hari, ini puasa apa? Ya, kalau begini mah Neng, supaya doanya dikabulkan ya Neng ya. Neng udah minta maaf sama orang tua. Mulai hari ini ya Neng ya, kamu rajin saum Senin Kamis.
Syukur-syukur nanti pertengahan bulan juga kamu puasa. Neng suka puasa nggak? Cuma Ramadan aja bu. Tah, mulai sekarang mah kamu saum Senin Kemis. Kamu minta sama Allah saat berpuasa saum Senin Kemis. Atau nanti saat pertengahan bulan kamu puasa juga ya Neng ya. Itu puasa pertengahan bulan 14 13, 14, 15. Kamu banyak berdoa. Terus kamu kudu banyak tahajud ya Neng ya. Menurut hemat saya, kalau yang dia omongkan itu anjuran-anjuran kebaikan yang jelas dalilnya, ya Anda laksanakan. Tapi kalau nggak jelas dalilnya, ujug-ujug nyuruh puasa 5 hari, udah gitu ditentukan tanggalnya, ya. Pokoknya kudu akhir bulan, karena Neng itu lahirnya tanggal 23, nah saumnya itu puasanya Neng dari tanggal 23 ya. Nah, kalau itu tentu tidak perlu Anda lakukan. Kenapa? Karena yang namanya ibadah itu harus ada dalilnya. Ya? Oke, jadi saya setuju dengan apa yang Anda lakukan. Boleh menggunakan ilmu pijitnya, menggunakan ilmu urutnya, ya. Mengurut, memijat, ya, gitu. Boleh Anda lakukan amalan-amalan yang dia suruh selama benar. Neng harus rajin duha ya. Ya memang ada dalilnya, sok Anda sholat duha. Harus rajin. Pokoknya yang dia anjurkan dan itu ada dalilnya, Anda laksanakan. Tapi untuk amalan-amalan yang nggak ada dalilnya, ya tidak perlu Anda amalkan. Pertanyaannya, Pak Am, saya syirik nggak datang ke orang seperti itu? Nggak syirik. Karena nawaitu Anda berobat karena dia punya keahlian. Dan memang dia itu punya keahlian. Ya, yaitu ahli pijat, ahli urut. Ya, nah, tidak ada masalah. Nah, yang haram kalau bertanya ke orang yang dianggap dia tidak punya keahlian ngurut, tidak punya keahlian apa. Neng, kamu teh susah punya anak, yuk kita nanya ke ustadz ini, ke kiai ini. Langsung kiainya bilang ini, ibu tidak susah punya anak karena ada orang yang iri sama ibu teh diguna-guna. Tuh, jadi aja suudon Anda ke orang. Ya, makanya yang haram itu datang ke paranormal, datang ke dukun. Itu hukumnya haraman. Atakahinan aw arrafan lam tuqbal salatun arba'ina yauman. Siapa yang datang ke paranormal maka dosanya sama dengan tidak sholat selama 40 hari. Anda bisa bayangkan dosanya sama dengan tidak sholat selama 40 hari. Nauzubillah. Tidak sholat 1 kali saja dosa besar, 40 kali kan gitu. Ustadz, ini mah bukan paranormal, ini mah ustadz, ini mah kiai. Ya, tapi kalau kelakuannya kayak paranormal, berarti kan kiai dan ustadznya itu hanya packagingnya saja. Karena perlu Anda ingat, sekarang itu dukun juga bajunya pakai sorban, bawa tasbih. Kalau dulu dukun itu bajunya hitam, di rumahnya itu ada gambar tengkorak, ya kan? Sekarang ini dukun juga udah tahu ilmu pemasaran. Ya, udah banyak yang ngerti agama, makanya mereka ganti package, ganti penampilan, ya. Pakai sorban, bawa tasbih. Begitu Anda masuk ke rumahnya banyak kaligrafi. Nah, jadi sekarang mah dukun juga udah tahu pasar. Jadi ngikutin selera pasar. Awas loh, itu mah dukun loh. Hari kamu ya coba lihat. Oh iya bener, pas masuk ke rumah nanti apa? Ada tengkorak, ya kan? Gambar tengkorak. Ada dupa, ada kemenyan, bajunya juga aslilah dukun. Nah, pasti orang Islam banyak yang takut. Dukun. Tapi kalau penampilannya pakai sorban, ya, pakai gamis, pegang tasbih, lalu di dalam di dalam rumahnya juga banyak kaligrafi, ya Anda akan mengatakan, ini mah bukan dukun, ustadz kok. Nah, itu yang harus diwaspadai oleh kita, ya. Oke, wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Pertama, Ustadz, usia saya 28 tahun belum menikah. Pertama, saya terkadang merasa ketakutan tidak ada yang mau menikah dengan saya karena saya seorang disabilitas. Kaki saya diamputasi sejak masa kecil.
Saya punya pikiran mungkin Allah belum mempertemukan jodoh saya, tapi tetap saya rasa takut itu kadang suka ada. Bagaimana jika saya sendiri sampai tua? Mohon petunjuknya Ustaz. Ya, begini ya. Pertama, hidup itu tak seperti yang kita jalani. Hidup itu tak seperti yang kita inginkan. Hidup itu seperti yang kita jalani. Anda merasa khawatir, jangan-jangan sampai meninggal saya nggak menikah ya, gitu. Tidak ada yang mau sama saya, karena kan kaki saya waktu kecil pernah diamputasi. Saya mengalami disabilitas. Itu sangat wajar. Rasa khawatir, rasa takut itu sangat-sangat wajar. Tapi kan Anda perlu yakin bahwa semua itu bagi Allah mah gampang. Mohon maaf, coba Anda udah lama sekali kan saya nonton berita bahwa ada yang tidak punya tangan dua, ya, kemana juga harus digendong. Ada yang mau menikahi dan yang menikahinya juga gagah gitu, anak pejabat, ya, dan dia sayang sama istrinya. Jadi kalau Allah mau membukakan hati seseorang, ya, jadi Anda jangan, aduh, saya kan kaki saya cuma satu gitu. Ya, kalau ada yang sayang sama Anda, yang suka sama Anda, terus gimana? Allah tuh kan gampang membukakan pintu hati. Nah, tidak sedikit yang mengalami disabilitas, punya suami atau punya istri yang normal-normal saja, baik-baik saja, dan mereka bahagia. Nah, jadi Anda melihatnya yang begitu, ya. Tapi suka ada terbersit kekhawatiran, itu sangat wajar, ya. Maka apa? Kekhawatiran itu bisa disembuhkan dengan bisa dirilis, bisa dikurangi dengan kekuatan doa. Anda banyak berdoa, diberi yang terbaik oleh Allah, gitu. Dan percayalah, Allah tidak mungkin memberikan ujian di luar kemampuan kita. Artinya, kita harus yakin bahwa kita bisa menyelesaikannya. Itu, ya, yakin kita bisa menyelesaikannya, yakin Allah akan memberikan kebaikan atas apa yang diberikan kepada kita. Tapi kitanya kudu menerima dengan lapang hati. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang selalu mengatakan semua milik Allah, kembali kepada Allah. Memang kalimat ini diucapkan gampang, tetapi kan diwujudkan dalam perilaku itu tidak mudah. Ya, butuh dibina jiwa kita, butuh diasah jiwa kita. Percaya ke saya, nanti Anda akan mencapai satu titik ketawakalan, kepasrahan yang luar biasa. Anda yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik. Pada akhir akan indah pada akhirnya. Nah, itu orang yang husnudon itu akan mengatakan, aku yakin akan indah pada akhirnya. Ya, itu yang kaitannya kalau ini dengan bagaimana Anda membina mental sebenarnya. Itu yang paling pokok. Itu yang paling inti. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya soal piutang. Suami saya ikut investasi sama teman dalam perjalanan investasi ada masalah, akhirnya stop dapat bagi hasilnya. Suami sampai sekarang tidak minta kembali uang modal yang sudah diinvestasikan yang lumayan besar. Tapi teman-teman yang lain dikembalikan secara dicicil. Kalau saya menagih hak uang kami tanpa seizin suami, boleh nggak Ustaz? Ya, yang namanya mengambil hak mah pasti dibolehkan atuh Bu. Ya, kalau suami mah nggak mau ribet, udahlah. Mungkin itu bukan rezeki kita kan gitu. Tapi teman-teman yang lainnya mengambil, lalu dibayar cicil. Ibu udah aja tanpa sepengetahuan suami ibu urus. Itu punya suami saya. Boleh tidak? Boleh. Boleh, karena makan Bu, orang tuh macam-macam. Mungkin suami ibu itu tipenya bukan orang yang mau ribet. Karena ngurusin yang kayak gini teh ribet kan gitu. Kata suami, udahlah saya mah di akhirat yang kayak diminta
pertanggungan jawab. Simple lah gitu. Ada orang yang berhutang ditagih teh kalau ngambek. Hari keur mau pinjem teteh atau teteh teh, wah ini lembut santun. Pas kita nagih teh, jadi dia tuh lebih galak daripada kita. Ada akhirnya gini, aku udah nagih, aku udah baik-baik, tapi dia malah musuhin. Udahlah, di akhirat tuh saya mah. Boleh nggak? Boleh. Anda ambil di akhirat nanti. Dan itu lebih mengerikan kalau ngambil di akhirat, bener nggak? Gitu. Kecuali misalnya dia itu orang yang miskin, akhirnya Anda bebaskan. Nah itu jadi amal soleh. Orang jadi benar-benar miskin, bangkrut, nggak punya apa-apa, ya. Nah, dan dia memang sebenarnya rugi karena kerugiannya bukan karena kemewahan. Karena ada orang yang investasi itu, wah, ratusan miliar, ada yang 100 juta, 800 juta, semiliar kan gitu. Lalu dia ekspansif usaha gitu segala macam. Lalu pilot ya. Nah itu mah jangan dibebaskan kalau yang kayak begitu. Kenapa? Ya memang dia hidup dalam kemewahan, ya kan? Gitu. Nah, jadi lihat orang yang teman Anda yang mengajak investasi itu, kalau memang dia masih bisa nyicil, ya Anda boleh meminta hak Anda tanpa sepengetahuan suami. Karena harta suami adalah harta istri. Jadi boleh-boleh saja. Si papa mah diem aja, biar mama yang ke depan. Jadi ibu yang kemudian akhirnya menyelesaikan hak-hak suami ibu. Boleh, boleh. Tidak apa-apa. Itu meminta hak Anda, bukan menzalimi orang, tapi meminta hak, ya. Wallahu a'lam bishawab.